Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metode numerik yang beranggotakan Maria Ulfa, Rara Astrea, dan Yayi Fildasari akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu perambatan galat, kondisi buruk, dan bilangan kondisi. Langsung saja kita mulai penjelasan materi. Yang pertama yaitu perambat galat yang akan dijelaskan oleh Yayi Fildasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perambatan galat. Suatu rantai operasi aljabar dari besaran-besaran yang memuat galat akan memberikan suatu hasil yang juga memuat galat. Galat pada hasil operasi tersebut merupakan hasil perambatan galat. Sebagai contoh, sebuah besaran XA dengan galat epsilon X, berarti nilai sebenarnya dari besaran tersebut adalah XT, ditambahkan pada besaran YA dengan galat epsilon Y yang mempunyai nilai sebenarnya YT. Dengan demikian, XT plus YT sama dengan XA plus epsilon X ditambah YA plus epsilon Y sama dengan XA plus YA ditambah epsilon X plus epsilon Y sama dengan XA plus YA plus epsilon X plus Y dengan dalam kurung epsilon X plus Y sama dengan epsilon X plus epsilon Y. Contoh, misalkan diberikan XA sama dengan 5,437 dengan nilai mutlak galat tidak lebih 0,004 dan YA sama dengan 4,534 dengan nilai mutlak galat tidak lebih 0,005. Apabila masing-masing nilai sebenarnya XT dan YT, berarti negatif 0,004 kurang dari XT kurangi XA kurang dari 0,004, berarti negatif 0,004 kurang dari XT dikurangi 5,437 kurang dari 0,004 atau 5,433 kurang dari XT kurang dari 5,441 dan negatif 0,005 kurang dari YT dikurangi YA kurang dari 0,005, berarti negatif 0,005 kurang dari XT dikurangi 4,534 kurang dari 0,005 atau 4,529 kurang dari YT kurang dari 4,539. Apabila dilakukan operasi penjumlahan, diperoleh XA plus YA sama dengan 5,437 ditambah 4,534 sama dengan 9,971 dan 5,433 ditambah 4,529 kurang dari XT plus YT kurang dari 5,441 ditambah 4,539. 9,962 kurang dari XT plus YT kurang dari 9,980. 9,962 dikurangi 9,971 kurang dari XT plus YT dikurangi XA plus YA kurang dari 9,980 dikurangi 9,971. Negatif 0,009 kurang dari XT plus YT dikurangi XA plus YA kurang dari 0,009. Terlihat bahwa nilai mutlak galat hasil penjumlahan tersebut tidak lebih 0,009. Dan 5,433 dikali 4,529 kurang dari XT plus YT kurang dari 5,441 dikali 4,539 24,606057 kurang dari XT plus YT kurang dari 24,696699. 24,606057 dikurangi 24,651358 kurang dari XT plus YT kurang dari 24,696699 dikurangi 24,651358. Negatif 0,0045301 kurang dari XT plus YT dikurangi XA plus YA kurang dari 0,045341. Terlihat bahwa galat hasil pergandaan tersebut berkisar antara negatif 0,045301 dan 0,045341. Apabila dilakukan operasi pembagian akan diperoleh XA dibagi YA sama dengan 5,437 dibagi 4,534 sama dengan 1,199,161,887958. Dengan mengingat 5,433 kurang dari XT kurang dari 5,441 dan 4,529 kurang dari XT kurang dari 4,539, maka akan diperoleh 5,437 dibagi 4,534 kurang dari XT dibagi YT kurang dari 5,441 dibagi 4,529.
Maka 1,19695968275 kurang dari XT dibagi YT kurang dari 1,2001368955 sama dengan 1,19695968275 dikurangi 1,1991618899958 kurang dari XT dibagi YT dikurangi XA dibagi YA kurang dari 1,201368955619 dikurangi 1,1991618899958 sama dengan negatif 0,002202205201 kurang dari XT dibagi YT dikurangi XA dibagi YA kurang dari 0,00220706766117. Terlihat bahwa galat hasil pembagian tersebut berkisar antara negatif 0,00220220520181 dan 0,00220706766117. Untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi kondisi buruk. Ketidakstabilan pada matematika dinamakan dengan kondisi buruk, yaitu kondisi yang timbul karena ada hasil perhitungan yang sangat peka terhadap perubahan kecil data. Semisal contohnya pada perubahan akibat pembulatan. Apabila data dirubah sedikit saja, maka akan berdampak pada jawaban yang akan dihasilkan. Jadi akan berubah dengan sangat drastis. Nah, berikut adalah contoh dari materi kondisi buruk. Nah, bisa kita lihat pada persoalan menghitung akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini kita dengan mengubah nilai-nilai ketetapannya hanya C-nya saja, bisa dilihat pada langkah pertama, akar-akarnya memiliki nilai pada X1 2,032 dan X2 1,968. Nah, apabila pada C-nya tadi kita rubah dari 3,999 menjadi 4,00, maka nanti akarnya akan berubah menjadi X1 dan X2-nya sama, yaitu senilai 2,000. Jadi yang awalnya memiliki dua solusi, sekarang menjadi satu solusi, padahal hanya dengan merubah ketetapan C-nya saja. Jadi dapat berubah karena kita menambahkan 0,001 tadi. Dari yang 3,999 menjadi 4,00. Nah, sekarang coba kita rubah dari 4,00 tadi menjadi 4,001. Maka hasil akar-akarnya akan imajiner. Nah, inilah yang dimaksud dengan kondisi buruk, yaitu kondisi yang sangat peka. Bila ada pengubahan sedikit saja pada data yang dimasukkan, pada nilai koefisien C-nya akan berdampak besar pada perubahan nilai akar-akarnya. Materi yang selanjutnya, bilangan kondisi, akan dijelaskan oleh Maria Ulfa. Selanjutnya yaitu bilangan kondisi. Bilangan kondisi merupakan ukuran tingkat sejauh mana ketidakpastian dalam X diperbesar oleh F dalam kurung X dalam kurung CHA88. Bilangan kondisi dapat dihitung dengan bantuan Dirac-Tyler. Fungsi F dalam kurung X diuraikan di sekitar X bar sampai suku orde pertama. F dalam kurung X sama dengan mendekati F dalam kurung X bar ditambah dengan F aksen dalam kurung X bar dalam kurung X dikurang X bar. Itu menjadi persamaan yang pertama. Galat relatif hampiran dari F dalam kurung X adalah ERA dalam kurung Fx sama dengan F dalam kurung X dikurang dengan F dalam kurung X bar per F dalam kurung X bar. Mendekati sama dengan F aksen dalam kurung X bar dalam kurung X dikurang X bar per F dalam kurung X bar. Itu menjadi persamaan yang kedua. Dan galat relatif hampiran dari X adalah ERA dalam kurung X sama dengan X dikurang X bar per X bar. Itu menjadi persamaan yang ketiga. Bilangan kondisi didefinisikan sebagai nisbah atau rasio dari persamaan yang kedua dan yang ketiga, sehingga menjadi bilangan kondisi sama dengan harga mutlak dari ERA dalam kurung Fx per ERA dalam kurung X sama dengan harga mutlak dari X bar F aksen dalam kurung X bar per F dalam kurung X bar. Kemudian arti dari bilangan kondisi. Yang pertama, jika bilangan kondisi tersebut bernilai sama dengan 1, berarti galat relatif hampiran fungsi sama dengan galat relatif X. Yang kedua, bilangan kondisi lebih besar dari 1, berarti galat relatif hampiran fungsi besar. Kemudian yang ketiga, bilangan kondisi yang nilainya lebih kecil dari 1, berarti galat relatif hampiran fungsi kecil atau dalam kondisi baik.
Suatu komputasi dikatakan berkondisi buruk jika bilangan kondisinya sangat besar. Sebaliknya, berkondisi baik bila bilangan kondisinya sangat kecil. Untuk contohnya, misalkan f dalam kurung x sama dengan akar x, maka tentukan bilangan kondisi perhitungan akar kuadrat x. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita hitung terlebih dahulu nilai f aksen dalam kurung x-nya terlebih dahulu. Kemudian, nilai f aksen dalam kurung x dapat diketahui sama dengan 1/2 akar x, kemudian digunakan untuk menghitung bilangan kondisi. Maka bilangan kondisi sama dengan harga mutlak dari x bar per dalam kurung 2 akar x bar per akar dari x bar bernilai 1/2. Nah, bilangan kondisi ini sangat kecil, yang berarti penarikan akar kuadrat x merupakan proses yang berkondisi baik. Sebagai contoh, akar dari 20.999 sama dengan 4,5824665, dan jika 20.999 tersebut diubah sedikit atau dibulatkan menjadi 21.000 atau dibulatkan ke atas, maka nilai dari akar 21.000 adalah 4,582576. Ternyata perubahan kecil pada nilai x hanya berakibat perubahan sedikit pada f dalam kurung x. Nah, demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.